membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali hari ini saya dari Odeng kembali menjumpai Anda dalam Pagi Seru edisi hari Kamis 30 Mei 2024. Dan pastinya kami sudah menyiapkan berbagai macam informasi yang akan diulas hari ini. Wah, sudah tidak sabar ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja dapat dimudahkan dalam segala aktivitas hari ini. Ditambah lagi nih, ini satu hari lagi kita akan menuju ke bulan Juni. Ngomong-ngomong soal bulan Juni, kemarin banyak banget netizen yang membahas bahwa bulan Mei ini terasa lama sekali ya, apalagi kita yang belum gajian. Bukan masalah gajian aja ya pemirsa, ternyata yang dibahas itu adalah bulan Mei itu sangat menguras kantong. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kali ini saya akan membahas mengenai informasi dari Kepahyang Provinsi Bengkulu ya. Jadi pada tanggal 28 Mei 2024 ini kemarin kepala sekolah, kemudian juga pejabat pembuat komitmen, bendahara dan juga kepala tata usaha di MAN 2 Kabupaten Kepahyang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kepahyang. Waduh, ada apa ini Bapak dan Ibu? Rupanya ini ketiga tersangka ini telah terduga melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah tahun ajaran 2021-2022. Waduh, kira-kira motifnya apa aja ya? Dari ketiga tersangka ini, motif dan juga modusnya ini adalah pemotongan anggaran kegiatan, kemudian juga ada kegiatan fiktif, markup belanja, dan juga praktek cashback. Aduh. Kalau praktek cashback ini sudah sering kita dengar ya. Terus juga kegiatan fiktif. Markup belanja. Ini kayak memang inspektorat harus rajin turun ya ke instansi. Dan juga ini nih bakalan mencoreng yang namanya kepercayaan publik terhadap instansi pendidikan. Dan kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelum-sebelumnya banyak juga terjadi kasus-kasus penyalahgunaan dana operasional sekolah di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kemudian ketiga tersangka ini pemirsa sudah dibawa ke Lapas Kelas 2 Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut ya. Jadi memang selama tahun ajaran 2021 hingga 2022 ini, dana BOS yang harusnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan sekolah malah disalahgunakan oleh para tersangka ini. Waduh, ini kurang puas nih. Gaji, sertifikasi, belum lagi tunjangan ya. Setahu aku tuh jadi kepala sekolah sekarang itu hampir-hampir mendekati pendapatannya kabid ya, kepala bidang di setiap dinas. Tapi ya namanya manusia ya, kalau misalkan memang mereka merasa belum puas, segala macam cara dilakukan. Aduh. Padahal ini nih institusi pendidikan harusnya menjadikan mereka garda terdepan untuk mendidik siswa-siswinya dalam hal pemberantasan korupsi. Malah mereka mencontohkan. Aduh, ya semoga sekolah lain jangan contoh deh. Kalau mau nyontoh ya nggak apa-apa, paling berurusan dengan hukum ya. Tapi balik lagi, hukum Indonesia bisa dibeli. Wow. Kalau kita ngebahas mengenai praktik korupsi di Indonesia memang tidak ada habisnya pemirsa. Jadi kita baiknya bergeser sedikit ke informasi yang berikut ini. Dan ini adalah salah satu informasi yang membanggakan loh buat kita ya. Jadi ini ada beberapa kesenian, khususnya tari-tarian yang ditampilkan dalam Daegu Festival di Korea Selatan. Wah, ini videonya sudah kita ambil dari TikTok @septiawan.niko ya.
Kalau dalam video ini, tari-tarian yang ditampilkan adalah tarian ondel-ondel dari Betawi. Rupanya bukan tarian ini aja yang ditampilkan di Daegu Festival, tapi beberapa waktu lalu ini acaranya kebetulan diadakan tanggal 13 sampai 24 Mei di Jalan Dongseongno, kota Daegu, Korea Selatan ya. Jadi ini yang memang memiliki tradisi, kebudayaan, dan juga kota modern dari Korea Selatan nih. Di sana itu memang selalu berbagai macam kegiatan. Kegiatannya itu bersifat kegiatan promosi seni, budaya, kemudian juga di sana merupakan rumah bagi para perancang busana Korea Selatan. Dan Indonesia berkesempatan tampil di sana, pemirsa. Ini selain ada tarian ondel-ondel, kemarin juga ada tari saman, kemudian juga tari-tarian yang lainnya ya. Dan ini juga tidak hanya menampilkan tari-tarian dari Indonesia, tapi juga tari-tarian dari berbagai macam negara. Dan kebetulan memang banyak sekali masyarakat Indonesia yang tinggal di sana, sehingga mendapatkan kesempatan untuk menampilkan tari-tarian. Wow, membanggakan ya. Jadi memang kalau hidup itu harus ada yang membanggakan satu, harus ada yang mencengkelkan satu. Dan ini adalah informasi yang membanggakan dan bisa menginspirasi kita semua nih ya. Jadi memang di Daegu ini sebagai informasi ya, di sana itu banyak agama yang dianut juga ya, termasuk Buddha, Kristen, dan Konghucu. Selain itu, Daegu juga ini terdapat banyak bangunan tempat suci seperti kuil, gereja, dan juga tempat suci lainnya ya. Seperti yang tadi aku sudah informasikan, jadi Daegu ini adalah memiliki daya tarik di bidang pertunjukan. Mungkin sekarang Indonesia sedang mengarah ke sana nih ya pemirsa. Beberapa kota diplot sebagai kota pertunjukan. Mungkin pemirsa juga tahu nih, salah satunya adalah kota Solo ya, yang dipimpin oleh Mas Gibran. Jadi memang kalau kita lihat kota Solo ini juga dia tidak terlalu banyak PAD yang masuk ya. Makanya Mas Gibran ini memutuskan untuk mendesain kota Solo sebagai kota event yang akhirnya bisa mendongkrak pariwisata, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pertunjukan-pertunjukan yang dibuat, dan akhirnya perekonomian di Solo naik. Nah, salah satu kota pertunjukan lainnya mungkin bukan hanya pertunjukan ya, tapi lebih dikenal sebagai kota pariwisata, yaitu Bali, Provinsi Bali ya. Di Bali selain terkenal sebagai pariwisata, di sana juga banyak pertunjukan-pertunjukan yang bisa kita saksikan. Dan akhirnya ini bisa mendongkrak pariwisata serta perekonomian masyarakat. Wow, keren banget nih ya. Jadi kalau misalkan tahun ini mau bikin list untuk jalan-jalan ke luar negeri, mungkin Daegu ini bisa jadi salah satu opsi untuk pemirsa kunjungi selain negara-negara lain. Nah pemirsa, dua informasi tadi mengawali perjumpaan kita di pagi seru hari ini. Saya akan memberikan informasi lainnya, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama saya di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas olahraga, lifestyle,